Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham dari 12 TKD 1. Kali ini saya ingin membuat video tutorial dari soal USK paket 1 Bonet. Yang pertama kita masuk ke Mikrotik, lalu buka menu DHCP Client, tambah dan arahkan ke enter 1 untuk ISP. Pastikan DHCP Client bound, lalu ke IP addresses. Buat IP 10.1.10.10 sesuai di soal yang ada di soal /24 untuk ke ether 2. Apply lalu oke. Lalu bikin IP lagi 192.168/29 yang mengarah ke ether 3. Apply lalu oke. Ini adalah IP untuk PC dan hotspot. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat firewall NAT. Tambahkan firewall NAT, isi source address dengan 10.1.10.0/24 dan arahkan ke ether 1 dengan action masquerade. Apply lalu oke. Tambahkan NAT-nya satu lagi, masquerade juga, dan tambahkan destination address 10.1.10.0/24. Out interface-nya ke ether 2. Apply lalu oke. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat hotspot setup, arahkan ke ether 3, next. Lalu pada bagian DNS server isi dengan IP VM 1 yang akan digunakan 1. Dan untuk DNS-nya hotspot USK tkj. Oke. Pada bagian server profile, buka menu login dan nonaktifkan cookie pada hotspot. Lalu ke bagian user profiles, buat user profiles dengan nama staff dan dapat diakses oleh 5 orang dengan limitasi bandwidth 5 MB, dan tambahkan address list IP_staff. Lalu buat satu lagi untuk public, usernya sama dan limitasi bandwidthnya 2 MB. Lalu address listnya adalah IP_public. Setelah itu buat user pada hotspot, staff, ubah profilnya menjadi user profile yang telah dibuat. Setelah itu buka menu IP firewall dan buat filter rules, yaitu dengan destination yang pertama, destination address-nya adalah 10.1.10.2, out interface-nya ke ether 2, action-nya drop. Lalu buat satu lagi, destination address-nya 10.1.10.0/24 dengan protokol TCP, destination port 22,2025. Setelah kita membuat, lalu kita login dengan .net. Lalu login dengan user guest. Setelah kita login dengan user guest, balik lagi ke Winbox dan klik IP firewall filter rules yang telah dibuat tadi. Lalu masuk menu advance dan tambahkan source address list IP public pada kedua filter rules.
Setelah itu balik lagi ke browser, logout, login kembali dengan user staff. Lalu akses Proxmox menggunakan IP. Setelah itu login menggunakan user sesuai nomor bangku dan masukkan password. Lalu setelah itu buka pada VM yang telah dibuat. Lalu login menggunakan user root. Lalu ubah IP pada masing-masing VM sesuai dengan IP yang telah dibuat di Mikrotik. Lalu tambahkan DNS 888. Oke. Setelah diaktifkan, set sistem hostname menjadi server 1 dan server 2. Setelah kedua VM sudah ditambahkan IP, lalu kita cek menggunakan IP A apakah IP tersebut sudah masuk atau belum. Jika sudah masuk, maka langkah selanjutnya adalah memberikan repositori pada setiap VM. Pada Mikrotik, buka menu DNS, lalu allow remote request, dan pada server tambahkan 888, apply, lalu oke. Masuk kembali pada VM. Yang pertama harus kita lakukan adalah masuk ke menu, masuk ke file RHSM, lalu ubah manage repos menjadi 0. Jangan lupa matikan firewall pada setiap VM. Lalu set and force. Jika sudah, maka kita harus membuat repositori pada setiap VM, yaitu dengan cara setelah membuat repositori base OS, lalu buat juga repositori AppStream, lalu echo cpg cek ke direktori repositori. Lakukan pada kedua repositori, yaitu base OS dan AppStream. Jika sudah, maka bisa lanjut ke proses instalasi package.
pada VM2 kita akan menginstal Podman hproxy FTP. Sambil menunggu proses instalasi selesai, kita buat repo juga di VM1 dengan cara yang sama. Jangan lupa di echo untuk mendapatkan GPG check. Lalu pada VM1 kita install DNS, yaitu DNS FTP dan VSFTPD. Install FTP, VSFTPD, bind details. Lalu kita kembali lagi ke VM2. Setelah itu kita config pada VM2. Langkah pertama kita buat directory /home /skill99/web 1 dan 2. Setelah buat directory web 1 dan web 2, langkah selanjutnya adalah lakukan pull pada Podman Jika proses pull sudah selesai, lalu masukkan komen Podman. Masukkan port web 1 yaitu 8001. Sudah lah, enter dan run juga untuk web 2 nya. Ubah portnya menjadi 8002 dan ubah name menjadi web 2. Lalu setelah itu kita isi dari file dari web 1 dan web 2 menggunakan echo. Welcome to USK web USK 2025. Index.html. Lalu untuk membedakan yang ada isi file yang ada di web 2, kita tambahkan satu karakter di belakangnya dan ubah jadi web 2. Setelah itu, jika sudah, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah konfigurasi pada hproxy dengan cara v/etc hproxy/hproxy.cfg. Lalu geser ke paling bawah. Itu konfigurasi pada bagian hproxy
yaitu dengan cara menambahkan front end. Lalu tambahkan konfigurasi untuk backend juga. Server app1 untuk web 1 dan tambahkan port web 1 dan server app2 untuk web 2. Lalu kita save. Juga bila kita tambahkan cek pada konfigurasi hproxy, itu di belakang sini. Setelah itu kita save lagi. Setelah itu langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyalakan si hproxy dengan cara systemctl enable terminal hproxy. Jika sudah seperti ini, tandanya sudah berhasil. Kita bisa mengecek dengan cara seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu adalah SSH keygen pada VM2 agar bisa terhubung dengan VM1. Lalu copy ID root add dan masukkan di sini IP VM1. Lalu ketik yes, password 123. Lalu jika sudah masuk ke VM1, dan langkah pertama yang harus kita lakukan di VM1 adalah konfigurasi. Oh iya, jangan lupa VM1 juga di keygen. Agar dapat terhubung dengan VM2. SSH copy ID. Nah, masukkan IP VM2. Lalu ketik yes. Jika sudah, maka kita harus melakukan konfigurasi pada SSH yang ada di VM1. Itu dengan cara ubah pada bagian port 22 space dan ubah menjadi 2025 scan. Lalu kita save. Lalu sistem ctl restart SSH. Jika belum bisa seperti ini, maka langkah yang harus dilakukan adalah menonaktifkan firewall. Dan set and force pada VM1. Lalu ulangi step yang tadi dengan cara merestart SSHD. Jika sudah, kita akan menambah user UKK beri password 123. Lalu jika sudah, kita masukkan konfigurasi untuk VSFPVD. Di sini yang harus diubah adalah pada bagian chroot local user. Itu pada bagian sini hapus tanda gambar dan di paling bawah kita tambahkan allow white table chroot yes
underscore root, arahkan ke directory yang ada pada user kakak. Lalu save. Lalu yang harus dilakukan selanjutnya adalah menaktifkan konfigurasi VSFTPD dengan cara enable ringing now VSFTPD. Jika sudah, copy key untuk SSH ke directory home /ukk vm1key. vm1 underscore key. Lalu copy file. Jika sudah, untuk mengecek yaitu dengan cara login SSH ke VM2 dan FTP ke IP VM1. Masukkan usernya dan passwordnya, lalu ls. Jika sudah ada file direktorinya, berarti sudah berhasil. Exit, dan exit lagi, kembali ke VM1. Lalu langkah yang selanjutnya harus dilakukan adalah konfigurasi DNS. Yang pertama kita konfigurasi yaitu pada bagian feed etc/named.conf. Pada bagian ini kita hanya mengubah pada bagian listen on port, tambahkan any, lalu dan tambahkan allow transfer. Jika sudah, save. Dan selanjutnya konfigurasi zones. Langkah yang harus kita lakukan untuk mempermudah konfigurasi zones yaitu dengan masuk putih, masukkan IP VM1 dan portnya 2025. Login menggunakan root. Langsung saja lakukan konfigurasi zones pada VM1. Masuk ke bagian paling bawah, lalu blok dan klik kanan untuk mengcopy sebanyak 2 kali. Jika sudah dikopi sebanyak 2 kali, maka yang harus dilakukan yaitu dengan menghapus 0 in addrr pada hasil copy pertama dan ubah menjadi usk min tkj.net file db forward. Lalu pada hasil copy kedua masukkan 3 digit IP pertama dan masukkan file, arahkan ke db reverse, lalu save. Dan langkah selanjutnya yaitu kita harus pindah ke directory var/named. Lalu kita harus copy file named localhost ke db forward dan db reverse. Lalu selanjutnya kita tinggal chout untuk mengubah permission. Lalu
Setelah itu kita konfigurasi file db forward dan db reverse. Pada db forward dikonfigurasi sebagai berikut. Di bagian sini masukkan IPv1. Dan pada bagian akhir yaitu tambahkan www dan masukkan IP VM2. Lalu save. Lalu untuk konfigurasi db reverse adalah sebagai berikut. Tiga ini adalah akhiran dari IPVM1 dan yang terakhir untuk www adalah akhiran dari IPVM2. Lalu lakukan konfigurasi kurang lebih seperti ini pada db reverse, lalu save. Dan langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan named. Jika sudah, masuk kembali ke VM1 dan lakukan tes menggunakan nslookup ke usk.tkj.net. Jika masih belum bisa seperti ini, maka langkah yang harus dilakukan adalah ke Mikrotik, buka menu IP, DNS, lalu tambah query server timeoutnya menjadi 6.000 dan query total timeoutnya menjadi 15.000 dan charge-nya kalian flush. Dan lalu tes lagi ke VM1 apakah sudah bisa. Jika masih seperti ini, buka CMD, lalu lakukan ipconfig//dns dan renew. Jika sudah, coba tes di CMD. Jika belum bisa juga, lakukan jika masih sama, ulangi langkah yang sama berulang kali, yaitu dengan cara flush pada DNS. Oke, jika sudah bisa, maka akan seperti ini tampilannya. Lalu dicek satu persatu mulai dari www, name server, dan FTP. Jika sudah seperti ini, maka DNS-nya sudah bisa, teman-teman. Lalu kita bisa buka juga di browser.
maka hasilnya akan seperti ini. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.